Oh, Bapak baru 20 bergabung tahun. 2006 ya? 2006. Berarti sekitar Sekarang 2026. Oh, Berarti kurang lebih 20 tahun, Pak. 20 tahun ya? Iya, hampir 20 Iya, tahun. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katelino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kacubata, harus. Selamat datang di CBI Podcast. CBI Podcast ini merupakan salah satu program yang sering digaungkan di media sosial ya. Kebetulan di sini kita di perusahaan kita adalah salah satu yang dipersiskan dengan CBI Podcast. Ya di sini saya Mandra Lismana LPDP 01. Ya dalam kesempatan ini ya saya didampingi dua saudara saya, ya dua tim saya yang sama-sama bergerak di pabrik kelapa sawit. Ya yang mana sebenarnya pabrik kelapa sawit ini kita sama-sama tahu bahwa pabrik kelapa sawit ini menjadi salah satu potensi yang sangat berkualitas ya untuk mesejahterakan masyarakat, ya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia dan membawa manfaat bagi seluruh pihak yang ada. Ya, gitu. Ya, jadi yang pertama yang mau saya kenalkan pemirsa, di sini saya ada, kembali lagi saya ulangi, ada dua rekan kerja saya. Yang pertama ada Pak Pajar, ya di salah satu PKS kita. Beliau sebagai asisten maintenance. Selamat pagi Pak Pajar. Selamat pagi Pak. Yang selanjutnya ada Pak Lehan, ya selaku Askep ya, Sumber Cahaya Mil ya. Selamat datang Pak Lehan. Selamat pagi Pak Mandra. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, Amin. ya, Amin. diberikan amanah ya, bisa membangun kesejahteraan perusahaan yang ada di lingkungan CBI khususnya. Ya, sedikit berbagi pengalaman Pak Pajar, Pak Lehan ya. Boleh saya tanya Bapak Pak Pajar sudah berapa lama bekerja di perusahaan ini ya? Untuk saya sendiri Pak, di CBI ini sekitar 8 tahun Pak. 8 saya tahun. bekerja, iya Pak. Sudah 8 tahun ya. Dari karyawan atau MT ya? Oh, saya dari MT Pak, angkatan ke-12 Pak. Jadi saya 2017 masuk ke CBI, alhamdulillah sampai sekarang Pak. Oh, berarti CBI ini mempunyai program MT juga ya? Betul Pak. Berarti bisa karir itu bisa naik ya? Betul Pak. Karir bisa naik, cukup bagus ya. Karena mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain memang ada seperti itu, tapi di CBI saya rasa lebih perform lah ya kalau untuk MT. Baik Pak. 8 tahun Pak Pajar ya? 8 tahun Pak. Sekarang di posisi sebagai asisten maintenance. Betul Pak. Jadi ingin mengisahkan sedikit Pak tentang saya Pak. Jadi 2017 itu saya masuk program MT angkatan. Jangan cerita sedih nih Pak ya. Oh, aman Pak. Silakan Pak, silakan. Jadi 2017 Pak, di bulan Desember saya dapat SK penempatan di PKS Malata Pak. Ya, PKS Malata ini sebagai asisten proses. Jadi asisten proses selama 2 tahun, kemudian ke asisten elektrik kurang lebih 1 tahun, kemudian ke asisten maintenance Pak terakhir. Kemudian saya dimutasikan ke PKS Bercahaya Pak, hampir 2 tahun, kemudian balik lagi ke sini Pak di PKS Malata, gitu Pak. Oh, berarti Bapak di rollingnya di seputaran regional 2 ya? Betul sekali Pak. Oh, berarti ya cukup. Berarti regional 2 masih membutuhkan Bapak lah kalau seperti itu. Ya kalau bisa. Iya ya, berarti 8 tahun ya. Iya, Pak. Sebelum kita spill ke hal yang lain, mungkin Pak Lehan Ya. berapa lama Pak? Ya. Kalau dilihat dari auranya ini sudah cukup Iya. Puluhan ini tahun. ya. Ya, baik Pak Mandra, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan dulu sekali lagi ya Pak Mandra ya. Ya, nama saya Ahmad Solehan. Saya perantau di sini Pak. Asli saya dari Jawa. Jadi saya merantau ke Kalimantan. Dari mulai karir itu saya di CBI. Jadi saya lulus sekolah. Jadi untuk pendidikan saya pun tidak tinggi-tinggi sekali Pak. Jadi saya lulus sekolah, terus ke Kalimantan. Bergabung awal saya yaitu di CBI. Jadi bergabung saya awal itu tahun 2006.
2006 saya masuk di PKS Sulung, itu pun saya sebagai karyawan, Pak. Iya. Karyawan biasa ya. Karyawan biasa. Saya pertama masuk jadi karyawan biasa. Yaitu, Kalau di pabrik itu ada yang namanya kompon mungkin ya, seperti ya, tapi divisi saya kompon kan lah ada ya. di pabrik kan ada divisi kompon, proses, Ya. elektrik. Ya, saya masuk pertama itu di divisi elektrik sebagai karyawan itu tahun 2006 di PKS Sulung. Itu baru satu pabrik, Pak. Kemudian ada penambahan pabrik-pabrik lagi kan. Kemudian pabrik yang kedua kan ada di Nate kalau tidak Ya, salah, ya, Pak. Kemudian pabrik ketiga di Suayap. Suayap. Ya, ya. Nah, begitu ada penambahan extension pabrik ketiga di Suayap, nah itulah saya dipromosikan untuk menjadi mandor Ya. di Suayap. Kurang lebih tahun 2011. 2011. Jadi sudah berapa tahun ini sekarang ini, Pak? Kalau 2026 dikurang 2006, 6. ya, Oh, hampir Bapak baru 20 bergabung tahun. 2006 ya? 2006. Berarti sekitar Sekarang 20 2026. Jadi kurang lebih 20 tahun, Pak. 20 tahun ya. Iya, hampir 20 Ya, tahun. ya. Itulah pengabdian saya selama di CBI, Pak. Oh. Jadi untuk cerita karir saya lanjutkan lagi, Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, oke. Karena masih banyak nih Iya, pertanyaan karena ini, masih Pak. banyak, Pak. Kalau Durasinya ya. masih ada kan, Pak? Iya, iya, lanjut, Oke, lanjut. Pak. Silakan, Pak, silakan. Ya, oke, Pak. Kemudian dari Suayap kita kan ada jadi mandor. Itu ada program MT. Ada Ya. program MT. MT lagi ya, Ya, MT ada lagi. program MT. Itulah kami program MT yang kedua. Mungkin yang pertama Bapak Mandar dan Ya, kawan-kawan, nah, ya. Bapak Mandar dan kawan-kawan program MT pertama. Ya. Kemudian grup kami ada program MT yang kedua. Ya. Nah, itulah program MT kedua yang pertama kali menempati TND Sulung itu, Pak. Itulah program MT yang kedua. Memang dulu Iya. kita yang pertama belum ada kelas itu, Belum Pak. ada kelas. Belum gitu. ada kelas. Ya, MT selanjutnya Iya. Bapak lah baru ada Iya, kelas betul, ya di TND ya. Itulah bagusnya CBI, Pak. Jadi walaupun kita dari bawah ada kesempatan berkarir. Ah. Walaupun pendidikan kita tidak terlalu tinggi. Kebetulan Bapak berdua dari internal ya. Internal ya. Saya khususnya internal, Pak, kalau saya. Internal ya. Internal. Oh, berarti karirnya secara garis besar ya. Poin yang saya tanyakan pertama ini terkait dengan masa kerja, secara setting goal-nya ini karir ini bisa bertahan dan Iya. bisa tumbuh di perusahaan ini karena ada namanya program MT ya. Program Betul, MT. Pak. Manajemen training lah ya. MT ya, manajemen training gitu, Pak. Manajemen training. Iya. Nah, jadi memang kalau di di perusahaan kita ini kalau masa kerja itu saya rasa sudah nggak diragukan lagi. Betul. Ya Bapak tadi 20 tahun. Ya, 20 tahun hampir ya. 20 tahun. Nah, saya hampir 18 tahun juga ini, Iya. Pak. Ya, hampir 18 tahun berarti hampir. kita bertiga semua ini legend-legend, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Iya. Biar pemirsa itu bisa Iya, termotivasi biar Pak, bahwa tahu, Pak, ya. Iya. bahwa sebenarnya bekerja di suatu instansi perusahaan ataupun di unit kerja itu bukan berdasarkan daripada Nominal. gaji, Gajinya, ya betul, kan. Pak. Ada yang mungkin bisa orang bertahan sampai puluhan tahun itu oleh karena ada ketenangan, ya kan. Bukan malas ya. Iya, Kalau malas, kerja betul, kita harus tetap perform, target itu harus tetap ada. Ya kan, mungkin lebih identik dia ketenangan lah, lingkungannya nyaman, ya kan, sarana dan prasarananya ada, ya kan, baik untuk sekolahan dan sebagainya. Ya kita sudah nikmati bersama lah, ya. Jadi hal yang pertama yang saya tanyakan tadi itu, Pak. Yang kedua, Pak, ya. Ini sama dengan poin yang pertama. Yang bisa membuat Bapak sejauh ini bertahan, ya, bisa membuat Bapak ini sejauh ini bertahan. Bisa sampai 20 tahun, bisa sampai 8 tahun, bahkan saya pun sebenarnya kalau saya sudah jelas sudah punya jawaban sendiri. Saya butuh referensi dari Bapak agar pemirsa yang melihat ini bisa termotivasi. Kira-kira bisa Bapak sejauh ini sampai 8 tahun, sampai 20 tahun ini apa kira-kira? Mungkin Pak, mungkin Pak dari saya, Lehan Pak, ya. dulu ya. Kalau dari saya itu, Pak, kenapa saya bisa sampai bertahan kurang lebih 20 tahun ini? Yang pertama itu, yang penting ikuti aja, Pak, arusnya, Pak. Kalau saya ya, ikutin arusnya, gimana polanya kita perusahaan, kita ikuti. Karena kita bekerja sesuai dengan SOP dan peraturan perusahaan. Nah, kita sesuaikan pekerjaan kita dengan SOP dan peraturan perusahaan, ya, maka kita akan merasa nyaman di situ, Pak. Jadi kalau ada peraturan perusahaan, nggak usah kita lawan. Kalau ada SOP, udah ikutin aja. Kemudian yang kedua, dari segi fasilitas atau kenyamanan, di CBI ini fasilitasnya kalau menurut saya sangat bagus sekali, Pak.
Khususnya kalau kita di sini kan staf itu kita dikasih perumahan, kemudian listrik gratis, air gratis, kemudian untuk fasilitas kesehatan pun disediakan oleh perusahaan, Pak. Walaupun Betul. perusahaan kita ini di dalam lingkungan kebun. Ya. Betul. Ya, itu Pak kalau menurut dari saya, Pak. Kalau Pak Fajar, Baik Pak, kalau dari saya Pak untuk motivasi bisa sampai sekarang ini, karena saya masih, yang pertama terkait dengan pemikiran saya masih dibutuhkan Pak di sini Pak. Jujur saya kalau nanti ke depannya ya kan tetap masih dibutuhkan, saya sanggup mungkin Pak, sampai mungkin kayak Pak Lehan, kayak sampean juga Pak, sampai berpuluh-puluh tahun lah di CBI ini Pak. Kemudian yang kedua ya betul juga tadi disampaikan sama Pak Lehan Pak terkait dengan fasilitas, kenyamanan, kemudian salarinya juga bagus juga di sini Pak, benefitnya. Ya kadang ada THR pastinya Pak, terus ada benefit yang bonusan Pak biasanya Pak. Berharap Jadi yang Bapak ya. Itu yang kita tunggu. itu untuk motivasi kita juga Pak, di sini, Pak. Jadi seperti Betul, itu betul. Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Oke. Nah, kalau pertanyaan yang kedua ini ya memang hampir sama ya yang dengan yang pertama tadi pasti kan ada feedbacknya tuh. Kenapa bisa bertahan sejauh ini? Alasannya pasti ada kan gitu. Banyak juga tuh di perusahaan-perusahaan yang lain yang hanya kerja 1 bulan, 2 bulan, loncat ke sana. Banyak batu loncatnya. Betul Pak. Ya, padahal saya rasa di dunia, terkhusus di dunia pabrik kelapa sawit ini sama aja. Ya, mau kita di mana pun sama aja. Hanya mungkin lingkungannya aja. Nah, kalau di CBI ini mungkin lingkungannya sudah nyaman lah karena kita bisa bertahan lama itu. Ya. Oke, Pak Fajar, Pak Lehan. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga dengan pengalaman kerja Bapak, terus masa kerja Bapak, ini kan sudah Bapak sampaikan tadi bahwa karir-karir itu sudah mulai tumbuh ya kan, dari mulai karyawan biasa ya, dari mulai mungkin karyawan yang terendah sampai sekarang bisa jadi askep, bisa jadi asisten maintenance. Kira-kira ya ada nggak planning lagi ke depan ya untuk sebuah karir ini ya kan? Apakah ada keinginan untuk jadi, kalau Pak Lehan ya jadi manajer atau Pak Fajar jadi askep, kan gitu tuh jenjang karirnya kalau di pabrik kelapa sawit kan. Kira-kira bagaimana Pak Lehan? Kalau secara pekerjaan planning pasti ada Pak ya. Pasti ada itu planning, karena Planning karir ya, planning karir pasti ada Pak. Karena kalau kita tidak punya planning karir, kita kerja pasti akan ya udahlah gitu-gitu aja. Ya. Nah, jadi kalau ada planning, jadi kita bisa bekerja sambil belajar. Nah, itulah yang kita dapat ilmunya. Kalau planning saya ke depan itu pasti, kalau sekarang kan askep ini. Ini mengikuti LPDP, jadi ke depannya pasti jadi manajer. Nanti Ya, kalau apalagi sudah sekarang manajer, ini ya, sekarang ini MT sudah ada sandingannya dengan LPDP iya, ya. betul LPDP ini saya rasa program yang bagus juga ini Oh, ya, bagus dibuat ya. Saya rasa dari menurut saya bagus Pak. Khususnya CBI kami, ini. Apalagi khususnya ini saya yang internal Pak ya. angkatan 1 ini kita ini ya. Betul Pak, betul. Kayaknya pembuka kan kita ya. Silahkan lanjut Pak. Ya oke Pak. Jadi untuk planning jangka pendek saya adalah, sekarang kan saya askep. Jadi planning jangka pendek saya adalah, tujuan saya adalah ke manajer, khususnya manajer mil. Ya. Nanti kalau sudah jadi manajer, pasti saya ada planning lagi untuk RMC ataupun jadi Ya. GM Ya. gitu Pak. Jadi kalau untuk jangka waktunya, saya kasih jangka waktu maksimal kalau sudah 5 tahun harus Naik. naik. Nah, itu untuk planning saya. Tapi Target kalau ya, target untuk realisasi kita kan tidak tahu Pak. Ya, ya, Tapi ya. kita tetap ada planningnya. Ya. Kalau harus sudah sampai 5 tahun ya, kita harus sudah bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Gitu. Itu kalau planning saya Pak. Ya. Kalau Pak Fajar? Kalau saya ya hampir sama sih Pak sama Ya, ya. Pak Lehan ya kan, terkait dengan planning kedepannya terkait dengan karir ini. Ya mudah-mudahan dengan kita bergabung di LPDP ini ya kan, jenjang karir kita semakin cepat Pak. Amin, Semakin amin. cepat Amin. ya kan, apa yang menjadi keinginan kita ya kan, sama juga Pak. Ya, saya juga pengen juga lebih cepat naik menjadi askep seperti itu Pak. Ya. Gitu Pak. Mungkin. Pada intinya kan semua program yang dibuat oleh perusahaan itu cukup bagus kan. Betul gitu. Pak. Betul. Ya, tapi memang banyak faktor ya kan, dengan adanya program ini ya mungkin kita di dunia kerja kita harus lebih perform Betul, ya kan, Pak. kita harus bisa loyalitas, dedikasi kita tinggi, sehingga pimpinan-pimpinan kita ya termasuk pimpinan saya pun melihat tuh hasil kerja kita seperti apa. Tidak ada tuh dasar istilah
kau langsung naik jadi askep, bapak langsung naik jadi asisten, itu kan tidak ada itu. Semuanya itu butuh proses. Proses itu bukan dari sekedar suatu yang sudah dibuat oleh perusahaan, ada LPDP, ada MT, enggak ya. Selebihnya hampir 80% mungkin dari tingkat kerja kita ya. Oke, jadi terakhir Pak, terakhir sedikit saya mau meminta biar pemirsa ini tahu semua ya, spill gaji. Bukan slip, spill, bukan slip gaji. Spill gaji, Pak. Ya, Spill gaji. Spillkan dulu aktivitas Bapak sehari-hari lah. Ya kan mungkin Bapak sebagai askep, aktivitas Bapak apa? Pak Fajar ya sebenarnya pemirsa saya rasa tahu semua itu, tapi Betul, Pak. kita akan lebih bangga kalau kita bisa menyampaikan sendiri kan gitu ya. Mungkin Pak Oke, dari saya Pak ya. Lehan Jadi, atau sebentar lah Pak Lehan terus coba Pak Fajar. Oh ya Pak Fajar dulu, Pak Fajar. Coba Pak Fajar. Yang lebih tinggi, Pak. Ayo Pak Oke, Fajar. baik Pak. Jadi untuk kegiatan saya sehari-hari di pabrik masih berkutat di kebersihan Pak. Pembersihan area pabrik, kemudian preventive maintenance Pak. Karena saya di divisi maintenance, fokus saya untuk kapasitas dan zero breakdown Pak. Jadi kapasitas pabrik yang utama bagi saya. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan juga ke anggota terkait dengan K3 Pak. Keselamatan kerja juga kita harus benar-benar kita kasih paham ke anggota, karena ya bagaimanapun caranya Pak, kita harus selamat dulu Pak untuk meraih semua target yang sudah ditetapkan di perusahaan seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Oh itu dari Pak Fajar ya. Ya mungkin kalau dari saya kan untuk jabatan askep itu lebih ke mengontrol Pak. Jadi mengontrol dari TBS masuk, kemudian losis, pencapaian aware, care, produksi, itu dikontrol Pak. Jadi untuk pekerjaan tetap kita rencanakan, kemudian realisasinya pun harus kita selesaikan. Jadi setiap ada kendala kita sampaikan, kita panggil semua asisten-asisten, koordinasi, jadi menyelesaikan masalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Itu mungkin Pak. Oke. Terima kasih, terima kasih atas feedbacknya dari pertanyaan saya. Ya Bapak sudah bisa menjawab. Saya rasa dari kesimpulan tidak perlu saya jabarkan, karena saya pastikan semua pemirsa yang mendengar ini ya di CBI Podcast ini saya rasa sudah memahami apa yang sudah Bapak berdua sampaikan. Ya, Bapak berdua adalah orang-orang yang luar biasa yang mungkin diharapkan oleh perusahaan dedikasinya. Ya, terima kasih Pak atas hari ini ya. Tetap semangat, ya tetap optimis, tetap berkarya untuk CBI. Ya jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan, baik itu jasmani dan rohani. Ya mudah-mudahan dengan aktivitas kita sehari-hari membawa keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Ya. Amin. Terima kasih. Salam satu asap, beda atap. CBI Podcast. Karya nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas, menanti uluran tangan kita, semaikan benih-benih unggulan, tumbuhkan hasil bumi bersada, berbekal tekad dan penuh semangat, berkarya bagi negeri tercinta, membangun bangsa wujudkan cita-cita untuk kepentingan
Bandung